saudara Salvista. Ya, mari ke depan. Shalom. Selamat malam semua jemaat. Mari jemaat semua berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian yang lebih dalam menyembah. Haleluya. Oh,
Berikan suara yang haleluya. Oke, mari kita memuji Tuhan Yesus sekali lagi. Yesus jalan kebenaran. Mari kita gerak-gerakan badan kita memuji Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus nyatakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oke, biar musik. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. 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 Haleluya. Kita puji lagi. Kau satu dua. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Semakin ku jatuh cinta, semakin ku jatuh cinta, Semakin ku rindu Tuhan, Tuhan sampai hari ini karena kasih-Mu. Semakin ku jatuh hati, sehingga putih rambutku Engkau menggendongku, Engkau menjagaku, menyelamatkanku. tak pernah
Benar Tuhan, demikianlah komitmen kami yang terdalam. Kami mau setia sehingga memutih rambut kami. Sepanjang hidup kami mau setia kepada Engkau Tuhan, melayani Engkau seumur hidup kami. Dan kami sangat bersyukur kami ada pada hari ini. Semua ini kami lakukan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Buat hati kami semakin melekat kepada Engkau Tuhan, semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupan ini. Dan itu artinya kami harus melayani Engkau sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami bernafas dan ada, itu semua karena anugerah Tuhan yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya satu hal, bahwa Engkau selalu ada, turut mengambil bahagian, memberi kami kekuatan di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pelihara kami sepanjang masa kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami dan memperlengkapi firman itu di dalam hati kami, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dengan lebih baik dan lebih mendalam. Dan kami dapat berakar dan bertumbuh serta berbuah lebat oleh karena firman-Mu. Hamba sendiri yang akan menyampaikan, tidak lebih dari yang lain. Hamba juga manusia biasa dan tidak sempurna di hadapan-Mu. Engkau kuatkan hamba Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang memberi kekuatan kepada kami di dalam pelayanan ini. Karena tanpa kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, kami tidak mempunyai apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Teduhkan dan tenangkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mau bersyukur dan sambut firman di dalam nama Yesus. Mari semua jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Oke. Iya. Apa kabar? Baik. Shalom. God is good all the time. Amen. Ya, puji Tuhan. Sepanjang hari ini begitu panjang bagi yang hadir tadi pagi dan juga yang hadir sepanjang petang tadi. Sepanjang hari kita berada di gereja, tapi ada yang tidak juga kan ya, kalau yang sesi malam ya, ada beberapa di antara kami yang sampai jam 4 berada di gereja karena mesorat agung yang sudah dilaksanakan sebentar tadi. Dan saya mengambil peluang ini mengatakan sekali lagi congratulations, tahniah kepada semua majelis gereja yang sudah terpilih. Mari kita berikan tepukan tangan untuk Tuhan. Iya. Tema kita sepanjang bulan ini, melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Beberapa minggu yang lalu, sesi 1 dan sesi 2 terus menerus membahas tentang tema ini. Dan tidak ketinggalan juga minggu ini atau hari ini. Iya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
dalam kehidupan ini kita bercakap tentang pelayanan, tentang melayani. Ada banyak bentuk pelayanan. Ya, antara lain adalah ada orang yang boleh bermain musik, seperti hamba-hamba Tuhan yang sebentar tadi bermain musik. Ada yang boleh memimpin puji-pujian, ada yang boleh menyanyi, menari, ada yang boleh menari, ada yang tidak boleh menari. Macam saya tidak boleh menari. Kita semua diberi bakat, kita semua diberi karunia oleh Tuhan untuk melayani dalam berbagai bentuk pelayanan di dalam gereja. Dan pastinya sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan yang daripada Yesus Kristus, seharusnya kita mengambil bahagian di dalam pelayanan gereja. Dan itu adalah satu kewajiban bagi seorang yang percaya. Ya, pelayanan adalah anugerah. Anugerah daripada Tuhan untuk setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya yang sudah berada di dalam satu persekutuan seperti kita pada hari ini. Jadi kewajiban melayani itu sudah seharusnya menjadi kesadaran bagi kita semua sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan itu anugerah. Ya, saya mengambil Matius 25 ayat 14 hingga 30. Ya, biar dia stay begitu. Ya, Elisa, biar Elisa apa nih, Anissa pula. Anissa, ya, kasih stay saja di situ. Itu tidak ada sudah slide yang lain, jadi boleh dengar saja. Ya. Matius 25, jadi boleh buka dalam kamu punya handphone ataupun nanti boleh balik di sini juga ya, Nisa, kamu coba cari dalam Matius 25 ayat 14 hingga 30. Dia menjelaskan tentang sang Tuhan yang mau pergi ke suatu tempat. Ya. Matius 25 ayat 14 hingga 30. Ya, sekali lagi Matius 25 ayat 14 hingga 30. Nah, teks itu menjelaskan tentang sang Tuhan yang mahu melakukan satu perjalanan ke satu tempat. Kemudian sebelum dia pergi, dia mempercayakan talenta untuk dikembangkan oleh hamba-hambanya. Jadi dia membagi kepada 3 orang hambanya setiap talenta. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Persoalannya di sini, mengapa sang Tuhan memberikan talenta tidak dengan jumlah yang sama kepada setiap hambanya? Apakah sang Tuhan tidak adil? Apakah dia pilih kasih? Ternyata tidak. Karena apa? Karena Tuannya tahu betul kemampuan setiap hamba-hambanya. Dia mengetahui seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh hamba-hambanya untuk mereka masing-masing menerima talenta itu. Ya. Dan Tuannya mahu supaya hamba-hambanya itu menggunakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh sang Tuhan kepada hambanya untuk mengembangkan talenta itu. Dan mari kita perhatikan sikap hamba-hamba itu terhadap talenta yang diberikan. Hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta dan hamba yang kedua yang diberikan 3 talenta, respon mereka sangat baik. Ya.
terhadap tugas yang dipercayakan oleh tuannya kepada mereka. Dan mereka mengembangkan, mereka menjalankan talenta itu. Bahkan mereka memperoleh keuntungan daripada talenta yang mereka laksanakan, yang mereka kembangkan itu. Itu maksudnya mereka melipat gandakan pelayanan mereka. Bila mereka diberi kebolehan bermain musik, mereka boleh kembangkan itu. Tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka kembangkan itu. Mereka turut mengambil bahagian di dalam pelayanan. Itu contohnya untuk hari ini. Ya, jangan simpan di rumah. Kalau kamu pandai menyanyi, jangan karaoke di rumah saja. Karaoke juga di sini. Haleluya. Amin. Ya. Iya. Karena suara yang baik itu sayang sekali kalau tidak dikembangkan. Jadi dengan mengambil pelayanan di gereja ini, kamu dapat mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kamu. Kemudian kita perhatikan hamba yang ketiga, apa yang dia lakukan. Sangat menyedihkan apa yang dia buat. Dia tanam, dia terima talenta itu padahal baru satu saja diberikan. Kemudian dia tanam itu talenta. Tuhan, saya tanam itu talenta karena saya takut Tuhan marah. Karena saya takut Tuhan ini kejam, dia bilang. Ya namanya Tuhan kan, dia mempercayakan apa yang harus dia percayakan kepada hamba-hambanya untuk dilakukan. Yang namanya Tuhan itu kan dia mau beri kita perintah untuk kita melakukan apa yang Tuhan kita suruh. Ya. Nah, hamba ini, kalau kita melihat, saya tidak akan baca, kamu boleh baca. Kalau kita melihat kelangsungan ayat ini, pada akhirnya hamba itu, di mana itu hamba pada akhirnya? Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, katanya, ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Terima kasih Anissa. Ya, campakkan hamba itu. Jadi kalau kita sudah diberikan talenta yang kita sudah ada, gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kembangkan itu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Karena apa? Kita sudah diberi talenta, setiap kita. Jadi jangan katakan bahwa saya tidak ada talenta, saya tidak ada apa-apapun. Jangan percaya itu. Seharusnya kamu mengenali diri kamu sendiri, bagaimana kamu harus mengembangkan, bagaimana kamu melihat talenta yang ada pada diri kamu yang sudah Tuhan beri kepada kamu. Jadi gunakan itu untuk melayani Tuhan. Kemarin ada ibadah doa syafaat kawasan Tuaran. Kemudian Pastor Heri yang dari pusat, dia katakan, ramai orang percaya diberi karunia yang berbeza untuk melayani Tuhan. Tetapi yang saya heran, kenapa ada yang menganggap bahwa doa itu adalah satu karunia khusus, dia bilang. Dan saya sangat setuju. Tidak ada karunia berdoa, karena semua orang percaya diberi hak untuk berdoa. Semua orang percaya wajib berdoa. Tidak karunia saya berdoa. Tidak ada yang begitu. Ya, jadi kita semua diberi kewajiban untuk berdoa. Sebagai orang-orang percaya, kita boleh berdoa. Karena dia melihat, kita sendiri melihat bagaimana dikatakan pendoa syafaat. Kalau pendoa syafaat itu tugas kita sebagai orang-orang percaya. Tidak ada yang karunia pendoa syafaat. Siano itu sedikit nismorin. Dia saja yang karunia berdoa. Tiada. Ya, kita orang percaya, kita semua berdoa. Kita semua adalah pendoa syafaat. Cuma bezanya pendoa syafaat itu kita berdoa untuk orang lain juga. Selain keperluan kita, selain apa yang kita mau butuhkan, kita minta sama Tuhan. Tidak, kita berdoa juga untuk orang lain. Jadi karunia, ya, jangan sampai kita dicampakkan pelayanan Tuhan
harus menjadi keutamaan kita. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kamu, gunakan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat dalam Perjanjian Lama banyak nabi, tapi saya sebut 1-2 saja, ya, yang Tuhan percayakan untuk melayani, tetapi respon yang bermacam-macam. Seperti Musa, perintah Tuhan kepada dia untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk mengeluarkan mereka daripada tanah Mesir. Apa respon Musa? Dia menolak. Apa alasannya? Siapa saya ini? Saya tidak layak. Mungkinkah kamu juga pernah mengatakan itu kepada Tuhan? Tuhan, siapa saya ini Tuhan? Saya ini jemaat biasa saja Tuhan. Apakah saya layak untuk melayani Tuhan? Siapa kata kamu tidak layak? Kamu sebagai orang percaya, berarti kamu sudah boleh melayani Tuhan. Cuma kenali di bahagian mana? Ya, Musa dipersiapkan dari awal. Dia tidak sadar. Dia dihanyutkan dengan rencana Tuhan menghanyutkan dia di sungai Nil, dan dia dipelihara, diasuh oleh putri Mesir. Kemudian apa yang terjadi? Dia mendapat pendidikan yang luar biasa. Putra kan? Dia putra Mesir. Akhirnya dia mendapat pendidikan yang begitu lengkap. Karena putri Firaun yang sudah mengangkat dia sebagai anak. Dia tidak sadar kelebihan yang ada pada dia. Mungkinkah kita yang ada pada hari ini tidak sadar? Kamu itu sudah dididik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan dengan sebaik mungkin, dengan hebatnya, diperlengkapi dengan hebatnya, tapi kamu tidak sadar. Apakah kelebihan yang ada pada saya hari ini dapat saya gunakan untuk melayani Tuhan? Mungkinkah kamu berpikir seperti itu? Tuhan, saya ini jemaat biasa, saya mau duduk di belakang saja, dalam tanda kutip. Ya, ada ramai orang yang mau duduk di belakang, dalam tanda kutip. Dia mau sorong saja yang lain. Pergilah kamu sajalah, dia bilang macam itu. Musa, dia tidak sadar. Siapa yang bercakap dengan saya? Siapa yang memberi perintah untuk saya kepada orang Israel ini? Dia tanya, siapa nama? Tapi Allah menjawab, aku adalah aku. Di sana dia berkenalan dengan Allah. Mungkinkah kita hari ini tidak mengenal siapa yang kamu sembah? Berbahaya sekali. Duduk di sini tetapi tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya kenapa sebagai orang-orang percaya kita tidak hanya datang ke gereja, minta maaf ya kalau kamu tersinggung. Pastor minta maaf dari hati yang terdalam. Ini firman Tuhan hari ini mau disampaikan. Kalau kamu tersinggung, minta maaf saja sama Tuhan lah, oke? Hamba berbicara sebagai hamba Tuhan. Tempat saya memang tinggi, tetapi status saya sangat rendah sebenarnya. Hamba itu mempunyai status yang sangat rendah. Ingat itu. Saya memang berdiri di sini bercakap dari tempat tertinggi, tetapi saya tidak pernah menganggap status saya tinggi. Saya adalah hamba Tuhan. Dan saya mau mengatakan hari ini, saudara-saudara, kenali Tuhanmu. Kenali Tuhan yang kamu sembah. Siapakah kamu? Dia tidak kenal pun suara siapa yang, kenapa ini mungkin waktu itu kan dia sedang berpikir, siapa ini pandai-pandai pergi suruh saya kasih keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Dia tidak mengenal Tuhan, tapi di situ dia mulai mengenal Tuhan. Tuhan panggil dia. Tetapi banyak alasan Musa. Ya, dia takut nanti sampai di sana orang Israel tidak percaya saya dan tidak mau mendengarkan perkataan saya. Tetapi Tuhan memperlihatkan mujizat lagi kepada Musa. Ya, Musa banyak alasan. Mungkinkah hari ini hamba-hamba Tuhan
yang sedang berada dalam ruangan ini, kita semua banyak alasan kita untuk melayani Tuhan. Tidak pandai cakap, berat mulut saya ini Tuhan, saya tidak tahu apa saya mau cakap. Tuhan akan memberi kekuatan. Kasih show itu ayat sudah yang next lepas nih Alisa. Ya, ingat ini. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sampai Musa bilang, Tuhan, orang lain sajalah Tuhan. Saya tidak layak Tuhan. Tapi akhirnya bersama Musa, Harun juga Tuhan pakai pada akhirnya untuk menjadi juru bicara. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, si Yunus. Ya. Perintah Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Tapi Yunus tidak puas hati. Kenapa mesti bangsa itu menerima keselamatan dari Tuhan? Tidak layak di orang itu. Hati-hati juga untuk kita pada hari ini. Keselamatan itu adalah untuk semua orang. Bukan untuk kita sahaja. Lakukan pelayanan, memberitakan, menyaksikan Yesus Kristus kepada orang lain melalui kehidupan kita. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia ditelan ikan besar. Ya. Syukur bukan jarum kan yang menggigit. Habislah kalau kena gigit. Syukur juga paus dia telan begini saja. Paus kan? Paus itu pernah tua. Ikan besar. Ya. Sampai 3 hari 3 malam. Ya. Akhirnya Yunus baru sadar. Jangan sampai Tuhan mendatangkan sesuatu di dalam kehidupan kita, memberi pengajaran, baru kita sadar seperti Yunus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pelayanan adalah anugerah. Maka itu sebagai orang-orang percaya, siapapun kita di dalam ruangan ini, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Engkau tidak punya kekuatan. Musa berpikir bahwa dia tidak layak. Tapi dia tidak sadar Tuhan sudah proses dia sangat hebat. Jadi mari kita menyadari bahwa pelayanan adalah anugerah Tuhan. Karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam pelayanan, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tinggal menyerahkan hidup kita di dalam pelayanan persekutuan ini, maka Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini khotbah saya pendek. Saya bilang dengan penatua tadi, adakah kebaktian? Saya bilang, saya main-main sama dia. Ya, karena semua orang kepenatan, tapi saya berpikir karena ada juga sesi malam jemaat, jadi ya, kebaktian harus diteruskan. Mustahil juga mau kasih batal kan? Iya, main-main saja. Saya bergurau. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus ada 3 mengakhiri atau menutup firman Tuhan. Khotbah saya pada hari ini. Tips untuk menghargai pelayanan yang adalah sebagai anugerah Tuhan itu. Yang pertama, jadilah hamba yang setia. Seperti hamba yang diberikan, hamba yang pertama, yang kedua, yang diberikan talenta 5 dan 3 talenta, dan mereka kembangkan dengan luar biasa sehingga mereka dipakai Tuhan, diberikan hikmat, kebijaksanaan yang bertambah-tambah. Demikianlah kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita meresponi panggilan Tuhan. Kita semua yang ada dalam ruangan ini, sekali lagi, jadilah hamba yang setia. Diberikan talenta, kita kembangkan itu. Yang kedua, jadilah hamba yang rendah hati. Ya, Matius 20 ayat 28. Rendah hati.
Kenapa kamu rendah hati? Sikap seorang hamba itu adalah rendah hati. Gereja yang melayani adalah gereja yang menghamba, dan dia menghamba setara tanah. Ada seorang pendeta mengucapkan itu dan saya sangat tertarik. Gereja yang melayani katanya adalah gereja yang menghamba setara tanah, katanya. Setara tanah, bukan tanah ini, tanah ya, ini tanah, setara tanah. Memiliki kerendahan hati. Ketika Tuhan memberikan kita pelayanan, kita lakukan itu dengan segala kerendahan hati kita, tanpa memikirkan kepentingan kita, tanpa memikirkan keuntungan kita, tetapi memikirkan sesama kita, membangun tubuh Kristus. Ada amin? Haleluya. Yang ketiga, jadilah hamba yang menggunakan karunia yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti hamba yang terakhir, yang pada akhirnya dia dicampakkan di dalam kegelapan. Kelebihan kita boleh hilang, ya. Kelebihan kita boleh hilang, saudara-saudara, kalau tidak dikembangkan. Itu akan diambil. Tuhan akan ambil balik. Jadi jangan sampai Tuhan ambil itu talenta. Ada orang yang diberi talenta lebih. Dia pandai menari, dia pandai bermain musik, dia pandai memimpin, worship leader, dia pandai menyanyi. Ada yang diperlengkapi seperti itu. Ada juga yang tidak. Ada yang berada di belakang. Tapi jangan cakap saya ada karunia berdoa saja. Itu sudah salah. Saya diam-diam saja, saya berdoa saja, dia bilang begitu. Saya punya karunia berdoa saja, salah. Ada yang diberi karunia memberi, memperlengkapi tubuh Kristus, memperlengkapi penginjil-penginjil di luar sana dengan keuangan yang dia ada, dengan materi, dia membantu gereja, dia membantu hamba-hamba Tuhan. Ada yang diberi karunia seperti itu. Jangan menganggap bahwa tidak boleh kaya. Orang Kristen tidak boleh kaya. Siapa bilang? Orang Kristen boleh kaya. Tuhan sudah mengatakan berkat itu untuk kita. Jadi lakukan itu dengan baik, berusaha menjadi kaya, tetapi dengan jalan yang betul. Ada orang mau kaya dengan jalan yang salah. Itu sudah salah, tidak ngam sudah. Jadilah kaya. Jemaat SIB Pekantuaran, jadilah kaya. Ya, saya katakan di sini, boleh jadi kaya. Karena apa? Dengan kekayaanmu, engkau dapat mendorong pastor-pastor, penginjil-penginjil di luar sana, ya, membiayai dana mereka, memberi keuangan dalam jumlah besar untuk mereka. Kaya, diberi berkat dengan kekayaan. Kaya itu tidak salah. Jadi jangan menganggap bahwa kekayaan itu adalah salah. Asal kekayaan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ada amin? Mau kaya? Mau? Minta sama Tuhan. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selamat melayani. Semoga kita menyadari talenta, karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, gunakan itu untuk melayani Tuhan. Dan pastinya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik di dalam hidup kami. Hamba mau berdoa untuk jemaat Tuhan SIB Pekantuaran yang diberikan karunia yang begitu hebat dan luar biasa. Kiranya kami dapat menggunakan karunia itu demi untuk melayani Tuhan, memperlengkapi tubuh Kristus, demi kemajuan tubuh Kristus.
Kami berdoa Tuhan, jika ada yang masih ragu-ragu terhadap dirinya dan potensi dirinya dalam pelayanan Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau teguhkan dan kuatkan hati mereka di dalam mereka mengenal karunia yang ada pada diri mereka. Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa di dalam persekutuan ini demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, kita sama-sama membaca pengakuan iman Rasul. Mari kita semua berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita